Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus untuk memotivasi kehidupan kita semuanya. Saudara, kalau kita bicara soal hati, ya ada satu lagu yang dipopulerkan oleh band Tanah Air ya, yang dia salah satu liriknya bilang hati-hati dengan hati. Nah saudara, sebenarnya ketika kita bicara tentang hati, maka kita akan ingat satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 14 ya. Nah, ini kalau bicara tentang hati. Nah, saat ini saya ingin memberikan sharing tentang bagaimana kita bisa mengelola hati kita. Apa yang firman Tuhan katakan tentang bicara tentang hati? Apakah benar dia bicara cuma soal hati? Nah, coba kita lihat di dalam Amsal Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 ya. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ternyata Tuhan mendesain kehidupan setiap orang dari mulai kehidupannya untuk menjadi source atau sumber kehidupan. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 ini, dengan kita menjaga hati kita, maka dari hati ini akan memancarkan. Jadi hati kita menjadi sumber kehidupan, memancarkan kehidupan. Artinya, kita sebagai gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi sumber, ya, source atau sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, cuman masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengelola hati kita atau kehidupan kita supaya hidup kita ini bisa menjadi sumber untuk menghidupi kehidupan banyak orang di sekitar kita. Nah, benarkah kita hanya diperintahkan untuk menjaga hati? Nah, saudara, kalau kita bicara tentang ayat ini, saudara, kalau dalam teksnya, teks aslinya atau di teks Ibrani, saudara, kata menjaga hati ini dia tidak bicara cuma hati, saudara, tetapi dia bicara tentang kardia, ya, kardia atau kardia. Nah, kardia itu, jadi kalau saya bahasakan, jagalah kardiamu dengan waspada, supaya dari kardiamu akan memancarkan kehidupan. Nah, saudara, bukankah semua yang bicara kardia itu bicara tentang panca indera kita. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ngomong, apa yang kita rasakan, nah itu bicara tentang kardia. Dan Tuhan perintahkan kepada kita untuk menjaganya supaya dari hidup kita, dari seluruh aspek kardia kita, itu bisa memancarkan kehidupan. Nah, mengelola hati. Mengelola hati itu penting. Mengelola kardia kita itu penting supaya dari kardia kita memancarkan kehidupan. Jadi ketika Amsal ini berkata, jagalah kardiamu dengan segala kewaspadaan. Saudara tahu kata waspada, tentu warning selalu dalam hidup kita, menjadi warning dalam hidup kita untuk tetap waspada, untuk menjaga seluruh aspek kardia kita. Tentang apa yang saudara dengar, tentang apa yang saudara lihat, tentang apa yang saudara katakan, tentang apa yang saudara rasakan, ini menyangkut kardia kita. Dan Tuhan perintahkan untuk kita menjaga itu, supaya dari seluruh komponen kehidupan kita yang bicara tentang kardia kita, dia akan berpotensi untuk memancarkan kehidupan bagi setiap orang di sekitar kita. Jadi, kalau saudara mau hidup saudara bebas dari yang namanya sakit hati, bebas dari yang namanya kekecewaan, bebas dari yang namanya kepahitan, sudah tentu kuncinya adalah jangan cuma hatimu yang dijaga, tetapi telinga kita pun dijaga untuk mendengar setiap hal-hal yang datang dalam hidup kita. Semua yang kita terima, informasi-informasi yang kita terima dari seluruh panca indera kita, yang sangat menentukan adalah
ketika saudara mengelola setiap informasi yang masuk melalui kardia kita dan sentralnya ada di hati saudara, ini akan sangat menentukan apa yang akan keluar dari hidup saudara. Ketika saudara kelola itu dengan baik, apa yang saudara terima, apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, maka kemungkinan besar, potensi terbesar yang keluar dari hidup saudara adalah hal-hal yang baik pula. Karena Yesus berkata, bukan apa yang dari luar bukan apa yang masuk ke mulut kita dan keluar ke jamban itu yang menajiskan seseorang. Dia bicara tentang soal makanan. Tetapi yang menajiskan seseorang adalah apa yang keluar dari dalam hati kita dan keluar dari mulut kita. Itulah yang menajiskan seseorang. Dia bicara tentang kata-kata kita. Dia bicara tentang perkataan saudara. Dan kalau apa yang di dalam hidup kita itu berdasarkan informasi-informasi yang saudara terima, hal-hal yang berpotensi mengecewakan, menyakitkan, dan saudara kelola itu dalam hati dan pikiran saudara, maka potensi terbesar yang keluar dari hidup saudara adalah hal-hal yang bersifat kebencian, kekecewaan, kepahitan itu juga. Dan kita akan menjadi orang yang gagal menjadi sumber kehidupan buat orang lain di sekitar kita. Jadi saudara, ingat, hati-hatilah dengan hati kita. Jaga kardia seluruh hidup kita. Jadi bukan cuma hati saudara yang dijaga, tapi seluruh panca indera saudara. Itulah yang disebut kardia kita. Jagalah kardiamu. Kardia bicara tentang telinga saudara, bicara tentang mata saudara, bicara tentang mulut saudara, bicara tentang perasaan saudara. Sehingga setiap hal yang berpotensi untuk menerima setiap informasi-informasi yang datang dalam hidup kita, itu kembali kepada saudara untuk mengelola bagaimana hal-hal yang tidak baik itu saudara kelola untuk bisa satu saat ketika itu keluar tidak menjadi sesuatu yang merugikan orang lain, tidak menjadi sesuatu yang menjadi sak buat orang lain, atau justru hidup saudara tidak bisa jadi berkat buat orang lain. Tetapi kalau kita bisa menjaga seluruh unsur kardia kita dengan baik, dalam kata lain bahwa kita bisa mengelola hidup kita, mengelola apa yang masuk dalam hidup saudara, maka percayalah apa yang keluar dari hidup saudara tentu pasti adalah hal-hal yang bermanfaat. Jagalah kardiamu, jagalah hatimu, jagalah matamu, jagalah telingamu, jagalah perkataanmu dengan segala kewaspadaan. Karena dari setiap apa yang keluar, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, itu harusnya memancarkan kehidupan buat semua orang. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya saudara, supaya saudara dimanapun kita berada, hidup kita bisa menjadi sumber kehidupan buat orang lain. Saudara, ada begitu banyak orang di luar sana yang membutuhkan hidup saudara, membutuhkan motivasi saudara, membutuhkan kata-kata yang bisa menguatkan bagi orang-orang yang lemah. Dan itu dimulai dari hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga lewat tayangan ini saudara diberkati dan dicerahkan. Dan kalau saudara diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa subscribe. Saudara bisa komen dan juga like. Dan saudara bisa bagikan bagi setiap orang-orang yang saudara kasihi. Semoga lewat tayangan ini saudara diberkati. Semoga damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin.